Lakukan. Metodenya tidak kenal menyerah. Kalian yang dari bawah gunung terlalu lemah untuk bertarung, bukan? Tuan Muda Gu, ini dia. Ini Jiang Yu kamu. Monster macam apa kamu ini? Tunggu saja. Ibu, ayo pergi. Sudah mencoba kabur. Dasar brengsek sombong. Dulu saat Tuan Tua Gu masih hidup, keluargaku dianggap keluarga yang jujur dan terkemuka. Siapa sangka setelah Tuan Tua Gu meninggal, keturunan keluarga Gu akan jadi seperti ini. Untungnya, putri kesayangan kita tidak jadi menikah dengan keluarga itu. Oh benar. Putri, kamu harus segera turun dan temukan tunanganmu yang lain. Menikahlah. Ambillah ini. Surat nikah. Jangan lagi. Ayah, seluruh gunung ini milik keluarga kami. Aku tidak ingin mencari tunangan. Aku hanya ingin tinggal di rumah dan hidup dari kalian berdua. Putriku, ayahmu dan aku juga tidak ingin kau turun gunung dan menderita. Tapi bertahun-tahun yang lalu, ayahmu menyuruh seseorang meramal nasibnya. Dan mereka bilang bahwa ketika kau berusia 21 tahun, kau akan menghadapi kesengsaraan kematian. Hanya pernikahan yang bisa menyelesaikannya. Kau sudah berusia 21 tahun ini. Jika kau tidak segera menikah, kau akan mati. Aku akan mati. Ayah, di mana tunangannya? Keluarga Fu di ibu kota, Fujinian. Hei, Putri. Jika kamu tidak bisa menikah kali ini, jangan kembali. Ayah ibu, tunggu aku lewati masa sulit bersama Fujinian ini. Lalu, aku akan kembali dan hidup dari kalian. Ini. Selamat datang Manajer Fu. Fujinian. Manajer Fu, Nona Lin ingin bertemu dengan Anda. Kimi. Bagaimana menurut Anda? Tidak bertemu. Si jalan teh hijau itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ibuku. Menginginkan dia menjadi calon menantu perempuan. Tapi Nyonya Besar berkata, jika Anda tidak menemui Nona Lia hari ini, dia tidak akan mengakui Anda sebagai putranya lagi. Alasan ibuku memaksaku bertemu si jalan teh hijau itu adalah karena dia ingin aku segera menikah. Segera carikan aku wanita normal selama aku menikah. Ibuku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Baik, saya akan segera mengaturnya. Selamat jalan Manajer Fu. Remnya blok. Minggir mengingkir. Media. Manajer Fu, hati-hati, lindungi Manajer Fu. Minggir. Manajer Fu, Anda baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Ada apa denganmu? Kurasa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Apel. Selidiki segera. Dalam 10 menit. Aku ingin semua informasi tentang penyelamatku. Pesta penandatanganan kontrak 100 miliar di Hotel Swansea. Perjamuan di bawah gunung ini. Berkilauan. Sangat mempesona dan indah. Nanti aku akan meminta orang tuaku untuk menyiapkan sesuatu yang serupa di kamarku.
Tuan muda Gu di usia yang begitu muda, sudah berhasil mengamankan kerjasama dengan grup Fu. Masa depannya sungguh tak terbatas. Nyonya bisa membesarkan putra yang begitu hebat seperti Tuan Muda Gu. Sungguh patut dicontoh. Oh, tidak, sama sekali tidak. Putraku, The film was selalu punya translated standar tinggi. and narrated by Saat M. belajar dia memilih sekolah terbaik. Saat bekerja dia memilih mitra terbaik. Dan bahkan untuk calon menantunya, dia harus memilih yang paling luar biasa. Bibi, bagaimana mungkin aku sebaik yang Bibi katakan? Kakak Gu Chen, lihat ke sana. Bukankah itu tunanganmu? Kenapa dia ada di sini? Wanita ini Jiang Yo. Benar-benar memaksa masuk ke sini. Manajer Fu akan segera tiba jika dia bicara omong kosong di perjamuan dan mengganggu perjamuan penandatanganan kakak Gu Chen. Apa yang akan kita lakukan? Pergi sana. Jiang Yo, apa kau tidak punya malu? Menggangguku tanpa henti sampai sejauh ini. Gu Chen, kau yang tidak tahu malu kan? Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu, bukan untuk mengganggumu tanpa henti. Berhenti berpura-pura. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dengan latar belakangmu, bisa bertunangan dengan tuan muda ini sudah merupakan berkah dari leluhurmu. Sebuah keberuntungan yang membuat asap mengepul dari makam leluhurmu. Tapi tuan muda ini memberitahumu, aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Orang miskin berlatar belakang rendah sebagai istriku. Apa kau mengerti? Aku sudah menikah. Aku memberitahumu. Aku tidak tertarik padamu. Jeti ini akta nikahmu. Kampungan. Kau benar-benar habis-habisan dengan aktingmu ya. Untuk menutupi ulahmu yang mengganggu terhadap kakak Gu Chen. Kau malah mendapatkan akta nikah palsu untuk datang ke sini dan menipu orang. Sertifikat pernikahan palsu. Benar sekali. Lihat nama di akta nikah ini. Itu ternyata manajer Fu dari keluarga Fu. Manajer terhormat dari keluarga Fu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu? Dengan seseorang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, dan tidak punya latar belakang keluarga seorang Hu di kampung. Jing Yu, aku tahu putraku hebat. Dia adalah seseorang yang kau tidak akan pernah bisa menyamai seumur hidupmu. Sayangnya burung pegar liar. Ditakdirkan tidak akan menjadi burung phoenix. Kau seharusnya menghadapi kenyataan lebih cepat. Jiang Yo. Cara-cara menggangguku benar-benar The film was menjijikan. translated and narrated Apa kau by tahu? M. Media. Hari ini adalah perjamuan penandatanganan antara aku dan keluarga Fu. Hanya dalam 3 menit. Pewaris keluarga Fu yang misterius dan terhormat itu akan tiba secara pribadi. Dan kau wanita memegang sertifikat pernikahan palsu. Di sini berfantasi dan bermimpi. Ketika manajer Fu yang asli tiba, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Kau benar-benar terlalu tercela. Hei, kakak Gu Chen, nah, Nah Jiang Yo, kau benar-benar berani berulang kali melayangkan tangan padaku ya. Aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Penjaga, seret wanita ini keluar dan robek dia berkeping-keping. Ya, Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. kenapa anak benalu ini ada di sini? Jiang Yu pasti membawanya untuk membuat pertunjukan. Kau baik-baik saja. Kau tiba cukup cepat. Meskipun aku tidak sekuat istriku. Tapi jika istriku ditindas sebagai suaminya, tentu saja aku harus segera datang untuk mendukungnya. Kalian berdua lagi. Baru saja kurasa aku mendengar. Kau ingin mengusir istriku. Ya. Apa? Kau anak benalu. Kau masih ingin mendukung wanita ini. Kau bahkan tidak tahu tempatmu. Apa kau punya kemampuan untuk itu, Tuan? Saya lihat Anda cukup tampan dan berbakat. Kenapa repot-repot bergaul dengan gadis kampung ini? Dan terlibat dengannya. Hari ini adalah perjamuan penandatanganan untuk Fu Group. Jika Anda membuat masalah dengannya dan menyinggung manajer Fu, maka tidak akan ada tempat di seluruh ibu kota kekaisaran bagi Anda untuk bersembunyi. Berisik. Kimi.
Kau berani memukul wanitaku. Kau berani memukul putraku. Baiklah. Jian Yu, kau wanita. Kau benar-benar berani memerintahkan anak pengangguran ini untuk memukulku. Sebelum kau bertunangan denganku, kalian berdua sudah berselingkuh bukan? Gu Chen, jelas kau yang melanggar janjimu dan melanggar kontrak lebih dulu. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata tak berperasaan seperti itu? Apa kau tidak takut disambar petir? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jika ada satu kebohongan, semoga aku disambar petir. Bagus. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Panggil, petir, sambar. Mereka benar-benar disambar petir. Nak, kau baik-baik saja, nak. Film was translated and narrated Bagaimana by mungkin mereka N-Media. benar-benar disambar petir? Tidak bisakah kamu melihatnya? Gu Chen lah yang meremehkan tunangannya dan ingin memutuskan pertunangan. Dia bahkan memfitnah reputasi mantan tunangannya. Bahkan surga pun tidak tahan lagi. Apa kau yang melakukan ini? Ini jelas karena kau telah melakukan terlalu banyak dosa dan surga menghukummu. Apa hubungannya itu denganku? Apa kau tidak mendengar Gu Chen bilang barusan? Jika dia mengatakan satu kebohongan pun, dia akan disambar petir. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Jian Yu, kau pasti menggunakan trik licik untuk membuat kami. Baiklah, jika kau tidak punya hati jangan salahkan aku jika tidak adil. Ketika ayah Mansin tiba, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Tunggu saja. Ayahku adalah seorang eksekutif di Fu Group. Kau sudah menyinggungku, yang berarti kau melawan seluruh Fu Group. Kau mati. Jangan sesumbar dulu. Siapa yang akan mati? Masih belum pasti. Kau. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di wilayah grup Fu. Eksekutif grup Fu tiba. Wang Nashing tingkat tinggi grup Fu. Ayah. Ayah harus melakukan sesuatu untukku. Kamu adalah... Kamu Mansin. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Itu mereka. Dua orang rendahan yang tidak tahu tempatnya ini, yang membuatku jati begini. Cepat bantu aku mengusir mereka. Tidak, patahkan kaki mereka. Baru setelah itu aku akan tenang. Siapa yang berani? Siapa yang berani menindas putri kesayanganku? Fu. Manajer Fu. Lihat. Kau membuat Paman sangat marah sampai dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Paman. Dua orang ini. Yang satu adalah mantan tunanganku. The film was translated Dan yang and ini adalah narrated gigolo by tak tahu malu. N-Media. Dua orang ini yang menindas Mansin. Cepat bereskan mereka. Kamu. Kau bilang dia seorang gigolo. Benar. Dia adalah gigolo yang mantan tunanganku temukan. Manajer Wan, kamu benar-benar telah membesarkan putri yang baik dan menemukan menantu yang baik. Aku. Ayah. Mereka yang dibully sampai sejauh ini. Ayah cepat bantu aku menghadapi mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung orang yang salah. Dan apa nasib mereka nanti. Dan kau Jing Yu, aku putri kesayangan ayahku. Kau tamat hari ini. Diam. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Bukankah seharusnya ayah memukul orang-orang rendahan yang membuliku ini? Putri durhaka, kamu masih tidak tahu. Bahkan sekarang siapa yang sudah kamu sakiti? Bukankah mereka hanya beberapa? Orang rendahan tak berarti. Bawahan. Selamat datang Manajer Fu. Selamat datang Manajer Fu. Apa? Anak benalu ini adalah manajer Fu. Ini tidak mungkin. Akhirmu sudah dekat. Dan kamu masih tidak bertobat. Wang Mansian. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang kami sama sekali tidak akan ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Manajer Fu, ini salah saya karena tidak membesarkan anak saya dengan baik.
dan menyinggung Anda serta Nyonya Manajer. Berlaku segera. Saya mengundurkan diri dengan rasa malu untuk meminta maaf kepada Nyonya dan Anda. Pergi. Ya, Ayah. Ayah benar-benar pergi. Ayah. Wang Mansin sudah diurus. Selanjutnya giliranmu. Manajer Gu. kamu. Bagaimana bisa kamu menjadi manajer Fu? Ini adalah kontrak yang sangat kau inginkan. Kau menginginkannya. Ingin. Aku menginginkannya. Nyonya. Mulai sekarang segala sesuatu di keluarga akan diputuskan olehmu. Jadi sekarang kau putuskan. Kontrak ini. Apakah akan memberikannya kepadanya atau tidak? Baiklah, untuk kontrak ini. Kau datang memutus tunangan setelah ingkar janji. Dan bahkan mencoba melukai seluruh keluargaku. Sekarang kontrak 100 miliar yang bisa membuatmu melesat menuju kesuksesan ada di tanganku. Kau menginginkannya. Wanita, berikan kontrak itu padaku. Kau memanggilku apa? Jiang Yu, kamu. Kau memanggilku apa? Jiang Yu, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kau memanggilku apa? Nyonya Manajer Fu, ini seharusnya bisa diterimakan. Kalau begitu kita impas sekarang. Tapi kau datang ke rumah hanya untuk memutuskan tunangan. Dan bahkan mencoba melukai kami. Tentang ini. Aku akan membuatmu membayarnya setiap sen. Kau mau kontraknya? Mimpi saja. Ini. Tidak. Kontrak 100 miliar saya. Nat, jangan begini. Jangan ambil kontraknya, ayo pulang. Tagihannya belum lunas. Jangan terburu-buru pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku umumkan atas nama Grup Fu bahwa di ibu kota kekaisaran, siapapun yang berani bekerja sama dengan manajer Gu ini akan melawan Grup Fuku. Grup Fu telah berbicara. Sepertinya saya harus menarik investasi yang saya berikan kepada grup Gu. Aku juga. Keluarga Gu telah menyinggung keluarga Fu. Aku takut mereka akan bangkrut. Jiang Yu, dasar wanita beracun. Aku mengutukmu untuk mati dengan mengenaskan. Ini. Jiang Yu. Sihir jahat apa yang kamu lakukan pada putraku? Nah, ayah akan melepaskannya untukmu. Hei, jimat pembungkam. Lepaskan sendiri. Aku tidak bisa menjamin konsekuensi apa yang akan dihadapi putra berhargamu. Jangan mencariku jika dia mati. Kamu ini. Akhirnya tenang juga. Selanjutnya saatnya kita menyelesaikan perhitungan akhir. Bisakah kau membantuku mendapatkan kembali uang yang dia berutang padaku? Suami. Tentu saja aku bisa. Kiming. Transfer setiap jumlah uang yang Nyonya sebutkan dari rekening Gu Chen. Ya, Bagus sekali. Biar aku hitung. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke rumahku untuk memutuskan pertunangan dan menendang serta merusak pintu cendana berusia 1000 tahun kami. 2 juta. Mobil yang dia kendarai naik gunung. Menghancurkan Ganoderma berusia 1000 tahunku. 3 juta. Dia juga mengancam dan mengintimidasiku. Jadi untuk penderitaan emosional, mari kita jadikan 50 juta. Suami bantu aku menghitung. Berapa total uang yang dia berutang padaku? 2 juta ditambah 3 juta, ditambah 50 juta, dibulatkan. Jadi 100 juta. Itu pembulatan yang lumayan. Dia menakuti istriku. 50 juta untuk ganti rugi emosional. Terlalu sedikit. Tuan Fu, Nyonya, dalam pembukuan grup Gu, hanya 70 juta. Setelah mentransfer semuanya kepada Nyonya, manajer Gu masih berutang 30 juta kepada Nyonya kami. Kamu. Jiang Yu, Itu uangku. Itu uangku. sekarang ini uangku. Kau masih berutang padaku 30 juta. Ingat untuk membayarku kembali. Nah, The Hey, film Nat. was translated and Tuan Fu, narrated by mulai hari ini Amelia. dan seterusnya, setiap pendapatan di masa depan ke rekening pribadi Gu Chen akan segera ditransfer kepada Nyonya. Bagus sekali. Mulai hari ini dan seterusnya. Melihat Nyonya, sama seperti melihatku. Jika ada ketidakhormatan, Gu Chen akan menjadi nasibmu. Apakah ini jelas untuk semua orang? Ya, ya, Nyonya,
Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Kau akan tahu setelah kita sampai di sana. Ayo pergi. Ini? Bukankah mereka bilang akan memotong batu mentah itu? Mengapa aku tidak melihat mesin pemotong giok? Apa yang kalian tahu? Keluarga metafisika seperti keluarga Jing. Tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan mesin untuk memotong giok. Palu di tangan pembawa cara ini adalah artefak ajaib untuk memotong giok. Selama dia mengetuknya dengan ringan, akan segera jelas apakah itu giok atau bukan. Nona, apakah Anda butuh bantuan saya untuk membukanya? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Kau tidak tahu batu mana yang mengandung giok? Jangan menyombongkan diri. Judi batu selalu mengandalkan keberuntungan. Bagaimana mungkin kamu tahu yang mana yang ada giok di dalamnya? Tepat sekali. Wanita ini selalu suka pamer. Itu hanya pamer. Tunggu saja sampai dia mengekstrak bahan limbah. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Orang yang bisa melihat isi batu mentah. Di seluruh dunia, Nyonya Putri Sulung keluarga Jiang. Sendirian. Maksudnya adalah, dia adalah putri sulung keluarga Jiang. Gadis muda. Bahkan dewa pun sulit menilai sejengkal giok. Beberapa kata, lebih baik tidak diucapkan sembarangan. Jing Yu, apakah kamu berani bertaruh denganku jika kamu mengekstrak bahkan satu potong bahan limbah? Kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bukan? Kau gila. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Kamu tidak berani kalau begitu kurasa kamu pembohong. Baiklah. Aku setuju. Jika kau kalah, kau akan membayar perdagangan batu hari ini. Selain itu, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Baiklah. Xiao Yu. Jangan khawatir. Jangan sia-siakan orang bodoh yang datang sendiri ke hadapanmu. Percayalah padaku. Selanjutnya, aku akan mengekstrak gioknya. Hijau kekaisaran tingkat es. Hijau kekaisaran tingkat es sebesar itu. Warnanya jernih dan tembus pandang. Harganya setidaknya 50 juta. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baru saja mengekstrak hijau kekaisaran tingkat es? Ini pasti kebetulan. Aku tidak percaya dia bisa mengekstrak sepotong lagi. Jenis kaca. Karena ini giok. Nilai dan kualitas. Giok jenis kaca kualitas terbaik. Warnanya sebening kristal dan tembus pandang. Tanpa kotoran apapun. Mengejutkan, ini jenis kaca. Bahkan lebih langka dari hijau kekaisaran tingkat es sebelumnya. Tanpa dipoles. Harganya setidaknya 100 juta. Jika diukir, itu akan menjadi harga selangit. Mungkinkah apakah dia benar-benar memiliki penglihatan sinar 10? Ini tidak mungkin. Kucing buta tersandung tikus mati. Itu hanya keberuntungan. Kalau begitu kau coba keberuntunganmu. Jing Lu, jangan terlalu sombong. Baru 2 potong yang dibuka sejauh ini. Ada 100 batu mentah penuh di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa menemukan giok di setiap batunya. Bagaimana dengan ini? Dalam 10 potong, jika kamu membuka 1 potong limbah pun, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bagi penjudi batu biasa, menemukan 1 potong giok dari 10 batu sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jing Yu, kali ini kamu pasti kalah. Sepertinya aku benar-benar harus membuka matamu. Bawa semua batu-batu yang tersisa. Aku ingin membuka semuanya. Giok merah jenis A. Kristal kuning jenis A. Jenis kaca lagi. Sempurna. Setiap pukulan benar-benar menghasilkan giok. Bagaimana ini mungkin? Nona, saya belum pernah melihat siapapun yang menghasilkan giok dengan setiap pukulan. Apakah Anda ingin terus membukanya? Tidak ada lagi. Sekarang saatnya menyelesaikan perhitungan. Nona Lin, bagaimana rencanamu untuk memenuhi taruhanmu? 2
200 juta dan permintaan maaf sambil berlutut. Kamu hanya beruntung. Apa yang perlu disombongkan? Keberuntungan. Kalau tidak, kenapa kau tidak coba membuka beberapa sendiri? Kau. $200 juta cepat. Film was translated Bayar. and narrated by M Media. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya lihat cepat. Nona Lin, kau tidak akan mengingkari janjikan. Alipay menerima 200 juta. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang orang bodoh datang sendiri ke hadapan kita. Kenapa tidak mengambil apa yang diberikan secara cuma-cuma? Nyonya memang tangguh. Tentu saja. Giok ini adalah kualitas terbaik. Kau bisa membuat satu set gelang untuk ibumu dengan ini. Bagaimana? Halo? Tolong bungkus semua ini untukku. Baiklah. Ini penipu yang kamu bicarakan. Nona Lin, aku mengerti. Batu-batu mentah ini pasti semuanya Giok. Tidak ada potongan limbar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menemukan Giok setiap kali? Kamu benar. Ini adalah lelang keluarga Jing. Barang-barang yang dilelang. Semuanya harus mahakarya. Si bocah Jing Yu itu pasti sudah tahu berita ini sejak lama. Namun dia masih menipuku 200 juta. Nona Lin, satu-satunya cara untuk menghentikan kerugian sekarang adalah membeli semua batu mentah ini. Di dalamnya pasti ada Giok es atau jenis kaca. Kita tidak hanya bisa memulihkan 200 juta, kita juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Namun, Nona Lin, jangan ragu. Jika kamu ragu lebih lama, orang lain akan membelinya. Nyonya Fu, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana menangani sisa batu mentah ini. Saya bersedia membayar harga tinggi. Harga saya lebih tinggi. Jual kepada saya. ini Ada apa? yang tersisa semuanya adalah bahan limbah. Aku tidak ingin menipu orang lain. Semuanya saya minta maaf. Kumpulan batu mentah yang tersisa ini. Aku akan membelinya. Aku akan membeli batu mentah yang tersisa. Kau ingin membelinya? Kau ingin membelinya? Apa? Aku masih bertanya-tanya bagaimana cara menangani tumpukan batu mentah. Karena kau ingin membelinya. 100 juta? 100 juta, apa kamu merampokku? Jika kau tidak mampu, maka jangan membelinya. Nona Lin, kumpulan batu mentah ini pasti akan menghasilkan hijau. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Benar sekali, Nona Lin. Ini adalah batu mentah keluarga Jing. Keluarga Jing sangatlah banyak akal. Mereka menyiapkan semua batu mentah kualitas terbaik. Itulah mengapa Jing Yu mengambil keuntungan. Jual kepada saya. Kau menawar 10 juta. Kau menawar 20 juta. Ini. Nona Lin, jika kamu tidak segera mengambil keputusan, mereka akan direbut. The film was translated and 100 narrated juta, by aku M akan membelinya. Baiklah. Nona Lin, kalau begitu batu-batu mentah yang tersisa ini milik Nona Lin. Silakan. Alipay menerima. Bagaimana dengan itu? Apa aku hebat? Luar biasa pahlawan wanita. Aku terkesan. Nona Lin, cepat buka. Selama 2 potong jenis kaca terungkap, kita akan kaya raya. Cepat, Nona Lin. Semuanya menunggu kau mengungkapkan jenis kaca. Aku pasti akan mengungkapkan jenis kaca. Itu bahan limbah. Itu bahan limbah lagi. Apa yang terjadi? Nona Lin tidak apa-apa. Yang berikutnya pasti akan menghasilkan sesuatu. Ya.
Masih bahan limbah. Ini adalah kondisi normal perjudian batu. Tidak apa-apa Nona Lin. Kita masih punya banyak. Kita masih punya harapan. Tidak disangka. Semuanya bahan limbah. Nona Lin. Keberuntunganmu benar-benar buruk. Begitu banyak batu mentah. Dan bahkan tidak satupun giok terungkap. Untungnya saya tidak membeli bahan limbah ini. Kalau tidak saya akan rugi besar. Siapa bilang tidak? Meskipun perjudian batu, 9 dari 10 perjudian berakhir sia-sia. Tapi bahkan tidak ada satupun yang terbuka. Keberuntungan ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tidak satupun. Ini semua salahmu. Kamu bilang batu-batu ini semuanya giok. Kamu membuatku kehilangan 100 juta. Pasti dia. Ini Jiang Yo. Dia biasanya sangat eksentrik. Dia pasti melakukan trik di balik layar. Itulah mengapa ini terjadi Nona Lin. Ini bukan salahku. Kau menyalahkan langit dan bumi. Tapi kau tidak tahu bagaimana menyalahkan dirimu sendiri kan? Aku memberitahumu. Ini adalah konsekuensi dari keserakahan yang tak terpuaskan. Pembalasan. Hei, Nona Lin. Terima kasih Nona Lin atas 300 juta. Nyonya Fu, Anda telah membuka giok kualitas tertinggi dari kumpulan batu mentah ini. Menurut peraturan rumah lelang kami, Anda boleh bertemu kepala keluarga kami. Tuan Fu juga boleh menemani Anda. Silakan. Apa? Lihatlah sikap pengecutmu. Beraninya kamu. Kalau kamu menakutiku sampai mati kamu tidak akan punya kakak. Lihat apakah sudah cukup makan. Pesan lagi jika tidak cukup. Cukup. Ngomong-ngomong kakak, aku punya batu mentah di sini. Bisakah kau membantuku membuat satu set gelang? Nanti akan kuberikan pada seseorang. Baiklah. Sudah selesai. Sangat cantik. Cepat makan. Apakah ada yang mengganggumu? Kali ini di gunung. Beritahu kakakmu. Kakakmu akan menyelesaikannya untukmu. Sebenarnya aku tidak menemui masalah apapun. Ngomong-ngomong, aku bertemu Gu Chen. Aku baru saja merusak kontraknya dengan perjamuan penandatanganan kontrak grup Fu. Aku membuatnya bangkrut. Gu Chen. Dia tidak mengganggumu kan? Gu Chen ini sudah bosan hidup. Beraninya dia mengganggu putri keluarga Jiang saya. Lihat saja, aku akan memanggil Petit untuk menyambarnya. Kakak, jangan berbuat jahat demi dia. Aku percaya orang jahat pada akhirnya akan menghadapi balasan ilahi. Langit pasti akan membantuku menghadapinya. Duduklah. Duduk. Adik, karena masalah dengan Gu Chen sudah selesai. Dan kamu sudah cukup bersenang-senang di luar. Pulanglah bersama kakak sebentar lagi. Tidak, aku tidak bisa. Aku masih harus pergi menemui mertua baruku. Aku akhirnya menemukan bahan giok kelas atas sebagai hadiah. Bukan Gu Chen itu bajingan itu. Dia memperlakukanmu seperti itu. Dan kamu masih memberikan hadiah kepada ibunya. Adik sadarlah. Bukan? Mereka adalah orang tua suami baruku. Suami baru bukan kan? Kamu baru saja memutuskan pertunangan. Kamu menikah. Benar. Aku kenyang. Aku masih harus pergi memberikan hadiah kepada ibu mertua baruku. Aku pergi sekarang. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Selamat tinggal. Hentikan. Jangan berteleportasi. Kamu akan menakuti orang. Aku pergi. Ini keterlaluan.
Ini buruk Fujinian. Sesuatu yang besar telah terjadi. Angin bersiul air, berembus pelan. Ada apa di dunia ini? Apalagi yang bisa ada? Yang bisa membuat kepala keluarga Jiang kita kebingungan. Jangan dibahas lagi. Adikku. Diculik The bocah film was menyebalkan, translated yang berhasil and merayu. narrated by M Media. Sudah biasa bagi pria dan wanita untuk menikah saat mereka dewasa. Kau tidak mengerti. Adikku sudah murni dan baik hati sejak kecil. Bagaimana jika dia diintimidasi? Adik kau dibully. Ya, Apa kau bicara tentang yang pada usia 5 tahun menggunakan teknik manipulasi api dan membakar rambutku? Iblis kecil itu. Siapapun yang menikahinya akan menjadi yang tidak beruntung. kau tidak punya adik. Kau tidak akan mengerti. Ayolah. Jika kau saudaraku, maka minumlah bersamaku, sampai kita benar-benar mabuk. Untuk sekarang aku tidak akan minum hari ini. Aku masih harus menjemput istriku nanti. Apa? Kau punya istri? Kapan kau punya istri? Minggu lalu. Kau masih jomblo. Aku baru saja menikah hari ini. Mari lihat fotonya, mari lihat fotonya. Biar ku bantu membaca wajahnya. Bagaimana jika dia menipumu demi uang? Bagaimana itu mungkin? Menurutku, dia gadis yang baik. Kalian orang kota benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sudah beres. Bahwa aku akan menjemputnya. Mengapa panggilannya belum masuk juga? Telepon dia. Namanya juga Xiaoyu. Halo istriku. Ini Tuan Fu. Istri Anda saat ini di rumah sakit. Mohon datang. Rumah sakit. Rumah sakit mana? Apa yang terjadi pada istriku? Ada apa? Istriku di rumah sakit. The film Aku was harus pergi. translated and Hey, narrated by Aku M punya pil Media. penyelamat nyawa di sini. Ambil ini. Terima kasih banyak. Ya Tuhan. Dia jatuh cinta padanya. Dia pasti jatuh cinta padanya. Ada apa? Apa? Mengapa adikku di rumah sakit? Di mana Fujin Lian? Dia jelas menunjukkan dia ada di sini. Hari ini terlalu banyak kekuatan spiritual yang terkuras saat memurnikan pil. Sudahlah, mari kita cari kamar demi kamar. Kakak Jin Lian, malam ini aku akan menjadi milikmu. Minggir. Jangan sentuh aku. Kakak Jin Lian, pintunya sudah kukunci dari dalam. Kau tidak bisa keluar sekarang. Dan jika kau terus menahan obat ini, itu bisa membunuhmu. Kakak Jin Lian, The film was Ini lantai translated 20. and narrated by M jika kau Media. ingin melompat dari sini, Kakak Jin Lian, menyerahlah padaku saja. Kau berani berkomplot melawan priaku. Apa kau pikir aku sudah mati? Xiaoyu. Bagaimana kau bisa masuk? Kau ingin tidur dengan priaku tepat di depanku.
Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup. Foto-foto itu... Foto apa? Xiaoyu. Xiaoyu. Jin Lian. Jin Lian. Kau, bagaimana kabarmu? Ayo pulang. Ayo pulang. Baik. Pintunya sudah terkunci dari dalam. Besok pagi-pagi sekali, saat para reporter datang dan melihat kita bertiga di sini. Menurutmu bagaimana dia akan melihat kita? Jinian apa? Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Baiklah, ikut denganku. Pergi. Pelan-pelan. Fujin Lian. Kau sudah bangun. Kenapa kau ada di ranjangku? Apakah Nyonya Fu lupa? Apa yang terjadi tadi malam? Kau memanfaatkanku saat aku lemah. Aku memanfaatkanmu. Kekuatanmu. Lebih dari 10 kali kekuatanku bukan? Mengapa kau tidak mendorongku pergi tadi malam? Kau, Nyonya tadi malam. Kau sepenuhnya memanfaatkanku. Apakah kau mencoba mengelak tanggung jawab sekarang? aku memanfaatkanku. Aku bahkan belum mengatakan kau tidak terkendali. Kalau begitu Nyonya, apakah kau ingin melihat? Aku tidak akan melihat. Baiklah, saatnya bangun. Ayah sudah bangun. Dia punya sesuatu untukmu. Ayah sudah bangun. Nona Lin, apa yang terjadi? Di mana Fujinian? Jiang Yu itu, dia merusak rencanaku. Aku pikir orang ini punya beberapa keahlian. Bagaimana kalau kita saja? Apa kau takut? Jika kau takut maka keluarlah. Jiang Yu orang tanpa latar belakang itu. Dia bukan apa-apa tanpa keluarga Fu. Tanda kembar naga Phoenix. Ini adalah token keluarga Jiang. Ini dia. Ya. Apa ini? Jiang Yuhen, kau sengaja melakukannya. Kau jelas tahu aku berselisih dengan keluarga Lin, dan kau masih ingin bekerja sama dengannya. Apa maksudmu? Mengapa Anda begitu cemas? Ini adalah wilayah saudari saya. Anda tidak memberi muka. Tidak peduli siapa yang punya kendali. Aku pasti akan berurusan dengan keluarga Lin. Tidak ada yang menghentikan Anda untuk berurusan dengan mereka. Pertemuan kerjasama ini justru untuk saudari saya. Ini dirancang khusus untuk menargetkan keluarga Lin. Apa maksudmu? Lin Muyao yang sebelumnya itu. Bukankah dia menyinggung saudari saya? Dan kemudian, saya berurusan dengannya. Kali ini, saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Tapi dia mendapatkan token saudari saya. Dan dia memperlakukannya seperti panah komando. Dia ingin meminjam pengaruh keluarga Jiang kami. Untuk menghidupkan kembali keluarga Lin mereka. Betapa lancangnya. Jadi adikmu tahu tentang ini, dan ingin pada hari itu, untuk mengungkap kebohongan Lin Muyao. Tepat sekali. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Lalu apa yang paling penting? Hal yang paling penting adalah
Bajingan yang kabur dengan saudari saya itu juga akan menghadiri pertemuan kerjasama ini pada hari itu. Saudara Anda adalah satu-satunya saudara saya. Anda harus membantu saya berurusan dengan baik dengan bajingan itu. Benar. Bukankah itu tidak pantas? Apakah kita bersaudara atau tidak? Ya, pada hari itu, kita akan berurusan dengan orang itu bersama. Bajingan yang membawa adikmu pergi. Baiklah saudara yang baik. Ketika saatnya tiba, kita bersaudara akan bekerja sama untuk berurusan dengan baik dengan bocah nakal yang mencuri kol keluarga saya itu. Baiklah. Mengapa dingin sekali? Nona Lin, langkahmu ini benar-benar brilian. Menggunakan panji keluarga Jiang untuk mengembalikan kejayaan keluarga Linmu. Baru saja dalam waktu singkat ini, saya sudah menerima 5 investasi. Reputasi keluarga Jiang benar-benar efektif. Tentu saja, sebagai keluarga mistisisme yang terpencil. Mampu menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging pada tulang, mereka pasti akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Mereka sangat menginginkannya. Mereka ingin menempel pada kita untuk mendekati pengaruh keluarga Jiang. Tapi Mu Yao, bagaimana jika seseorang dari keluarga Jiang datang hari ini dan membongkar bahwa Anda bukan teman nona muda keluarga Jiang? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Manajer Lin, mohon, tenang saja. Bahkan jika ada orang dari keluarga Jiang yang datang, mereka tidak akan curiga sama sekali. Nona Lin menemukannya, tapi ini asli. Token nona muda keluarga Jiang. Bagaimana jika nona muda keluarga Jiang ikut datang juga? Bukankah itu akan membongkar kita? Nona muda keluarga Jiang turun gunung untuk berlatih 3 tahun lalu. Dia belum muncul sejak itu. Dia pasti tidak akan datang. Jika dia datang, itu juga tidak masalah. Kita menemukan tokennya. Mungkin ketika dia melihat token ini, dia tidak akan menyalahkanku. Dia bahkan mungkin berterima kasih padaku. Dan memberi kita lebih banyak sumber daah. Ya, Nona Lin benar. Ketika Fu Jinnian tiba, aku ingin dia melihat kerjasama kita dengan keluarga Jiang. Lalu aku akan membuatnya menyadari bahwa akulah yang paling pantas untuknya. Sedangkan Jiang Yu itu, aku akan merusak reputasinya dan membuatnya keluar dari ibu kota kekaisaran. Lin Muyao, kau masih suka membual begitu banyak? Jiang Yu, ini adalah pertemuan kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Jiang. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Lin Muyao, bicaralah lebih sopan kepada istriku. Sopanlah Fu Jinnian. Apa kau pikir aku masih sama Lin Muyao yang selalu mendongak padamu? Apa kau tidak lihat, keluarga Lin kami adalah mitra keluarga Jiang? Dan aku Lin Muyao. Aku adalah teman baik nona muda keluarga Jiang. Jika kau berbicara padaku seperti ini, apa kau tidak takut keluarga Jiang akan menyalahkanmu? Astaga, Lin Muyao, kau sangat mengesankan. Sahabat baik nona muda keluarga Jiang, bolehkah aku bertanya, apakah nona muda keluarga Jiang tahu tentang ini? Kau bertingkah seperti rubah meminjam kekuatan harimau. Apakah kepala keluarga Jiang tahu? Kau, Fu Jinnian, jika kau berbicara padaku seperti ini, kau akan menyesalinya. Jiang Yu, kau tidak tahu betapa kuatnya keluarga Jiang kan? Nanti akan kulihat bagaimana kau mati. Gu Jin, kenapa kau ada di mana-mana? Bukankah kau sudah cukup dipukuli? Jika kau berani bicara tidak sopan lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa bicara lagi. Baiklah, saat keluarga Jiang tiba, itulah hari kiamatmu. Jangan khawatir. Keluarga Jiang tidak akan melakukan apapun padamu. Serahkan padaku. Serahkan padamu. Ya, semuanya. Hari ini adalah pertemuan keluarga Lin dan keluarga Jiang kami. Untuk kerjasama, kalian semua menerima undangan dari keluarga Lin kami untuk datang ke sini. Tapi ada satu orang yang datang tanpa diundang. Jiang Yu, apa kau tidak merasa malu? Ya Tuhan, Lin Muyao, kau benar-benar datang untukku hari ini. Tidak apa-apa. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Apa niat sebenarnya? Siapa dia? Berdiri di samping manajer Fu. Mungkinkah dia istri manajer Fu? Beberapa hari yang lalu manajer Fu mengumumkan secara publik, dia sudah menikah. Semuanya kalian sekarang berdiri di samping manajer Fu. Wanita cantik ini adalah perusak rumah tangga yang mengganggu hubungan orang lain. Apel. Keluarga Lin dan keluarga Fu kami selalu memiliki pertunangan. Tapi tepat di malam pertunanganku dengan kakak Jinnian, wanita ini mengganggu hubungan antara aku dan kakak Jinnian dan membuat kakak Jinnian berbalik melawan keluarga Lin, menyebabkan kebangkrutan keluarga Lin kami. Katakan padaku di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita sejahat ini? Saya memang mendengar bahwa keluarga Fu dan keluarga Lin memiliki pertunangan pernikahan dini. Nyonya tua Fu juga sangat menyukai Nona Lin.
The Saya film was tidak menyangka translated and dia menjadi narrated perusak by rumah M tangga. Media. Beberapa hari yang lalu saya memang mendengar bahwa keluarga Lin bangkrut. Jadi begitu yang terjadi. Lin Muyao, bisakah kau mengatakan sesuatu yang jujur? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku akan memukulmu lagi? Semuanya lihat. Dia sekarang mengancamku, tepat di depan semua orang. Lin Muyao, kau dan aku tidak punya pertunangan sama sekali. Kau memutarbalikkan fakta di siang bolong. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Semua yang kukatakan itu benar, kakak Jin Nian. Jika kau menceraikan pembohong Jin Yu ini, lalu menikahiku, aku akan mempertimbangkannya. Aku akan membantumu mendapatkan perkenalan dengan kepala keluarga Jiing. Jiang Yuheng dan aku tumbuh bersama praktis berbagi celana. Kau yang memperkenalkan. Sungguh lelucon. Tidak perlu. Orang ini dikenal para penguasa dan tokoh berpengaruh di seluruh negeri. Ingin mencari muka dengannya. Kau tidak mau. Nona Lin, apakah kau tidak mengerti maksud suamiku? Suamiku. Jika dia ingin bertemu kepala keluarga Jiang, aku punya pengaturan sendiri. Pergi ke tempat yang sejuk dan tetap di sana. Jiang Yu, apa kau tahu keberadaan seperti apa grup Jing itu? Itu bukan seseorang yang bisa kau temui begitu saja di jalan. Seperti dukun palsu. Hari ini kalian semua datang ke grup Lin dan pertemuan kerja sama grup Jiing. Kalian semua ingin menggunakan pertemuan kerjasama ini untuk bertemu kepala keluarga Jiing. Dan aku adalah teman baik nona muda klan Jiing. Oleh karena itu aku bisa memutuskan. Apakah kau bisa bertemu kepala keluarga Jiang atau tidak? Tepat sekali. Nona Lin, kalau begitu saya akan merapotkan Anda untuk memperkenalkan kami kepada kepala keluarga Jiang. Saya akan menyuntikkan 5 juta ke Lin Group. Saya akan menginvestasikan 10 juta. Asal Nona Lei mau memperkenalkan saya pada kepala keluarga Jiang. Saya bersedia menambahkan 10 juta lagi. Tidak masalah. Semua yang hadir. Kalian semua adalah tokoh berkuasa dan berpengaruh kaya raya dengan hak kalian sendiri. Hanya orang-orang sepertimu dari kalangan atas yang bisa bertemu kepala keluarga Jiing. Apa kalian tidak setuju? Ya. Ya. Dan kau Jing Yu. Kau hanyalah orang udik, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Status rendah. Beraninya kau datang bersama semua rakyat jelata ini untuk menemui kepala keluarga Jiing. Kau bilang aku tidak pantas bertemu kepala keluarga Jiang. Hari pertama aku lahir, aku sudah bertemu dengannya. Tentu saja kau tidak pantas. Aku sarankan agar orang udik ini diusir keluar. Kau. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan pergi. Ini saya tidak akan berani menyinggung manajer Fu. Saya tidak peduli. Saya menderita kanker stadium akhir. Dengan sisa hidup hanya 3 bulan. Hari ini aku harus menemui kepala keluarga Jiang. Aku setuju. Aku setuju. Seseorang usir Jian Yu keluar. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kau tiba cukup cepat bukan? Siapa yang ingin kau usir? Kepala keluarga Jiang, kehadiran Anda yang terhormat. Sungguh suatu kehormatan. Silakan. Ini adalah kepala keluarga Jiang. Kenapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Ini adalah kepala keluarga Jiang. Bagus, aku selamat. Kami baru saja mengatakan bahwa orang yang tidak pantas berada di sini ini harus diusir keluar. Tidak layak. Siapa yang tidak layak? Tentu saja ini adalah orang rendahan berstatus rendah yang harus diusir keluar. Jika orang seperti itu muncul di hadapan Anda, itu hanya akan mengotori pandangan Anda. Itulah mengapa aku ingin mengusirnya keluar. Kau ingin mengusirnya? Benar, ini aku. Aku berasal dari kalangan rendah. Dan aku tidak pantas bersamamu. Orang-orang berdarah biru. Di tempat yang sama. Kalau tidak, aku harus pergi saja. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. Kakak Jin Nian. Maksud kepala keluarga. Dari mana kau mendengar itu? Itu niatku. Aku tidak menyuruhmu mengusirnya kan? Kepala keluarga Jin, aku tahu Anda menghargai hubungan lama. Tapi aku adalah adikmu nona muda keluarga Jiing. Teman baiknya, apa Anda benar-benar akan demi gundik tercela ini menampar muka adikmu? Kau bilang aku dan dia punya hubungan apa? Kau bilang apa hubungan mereka? Kau bilang apa hubungan mereka? Kepala keluarga Jiing, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu kamu, karena bajingan kecil ini, Anda memasukkan keluarga Linku ke daftar hitam. Apa mungkin Anda masih terpengaruh bujuk rayunya? Kau bilang apa? Obrolan bantal. Xiao Yu, ini, sebenarnya ada apa ini? Aku akan menjelaskan padamu nanti. Nona Lin, kau terus mengklaim sebagai sahabat terbaik nona muda keluarga Jiang. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu sekarang. Bagaimana kau bisa mengenal nona muda keluarga Jiang? Dan seperti apa rupa nona muda keluarga Jiang? Aku. Jiang Yu, bagaimana Nona Lin mengenal nona muda keluarga Jiang? Apakah kau pantas tahu? Tepat sekali.
Bagaimana aku mengenal nona muda keluarga Jiing? Apa kau pantas tahu? Kalau begitu aku sebagai kepala keluarga ini, apakah kau layak tahu? Tentu saja kau pantas tahu. The film was translated Ini and adalah tanda ini. narrated by M. Nona Media. Jiing tidak sengaja kehilangannya saat itu, dan aku memungutnya. Lalu, dia untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadaku. Mengadakan ini, pertemuan kerjasama antara keluarga Lin dan Jiing, dan kemudian mengambil tanda ini sebagai janji. Jadi itu adalah kisah persahabatan yang mengguncang langit dan bumi. Jiang Yu, apa yang sedang kamu sindir di sini? Menurutku, kamu hanya cemburu karena aku mendapatkan perhatian nona muda itu. Aku cemburu karena kamu mendapatkan perhatian nona Jiang. Itu benar-benar konyol. Kamu, kepala keluarga Jiang, mengenai teman baik kakakmu ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Sungguh sebuah persahabatan yang mengguncang surga. Tapi aku punya pertanyaan. Kamu bilang, Kau bilang, kau adalah adikku yang begitu baik, teman. Lalu mengapa adikku berdiri tepat di depanmu dan kau tidak mengenalinya? apa? Apel, Xiao Yu, kamu Jiang Yu Han. Adik, Yang asli. bagaimana saudara? Bukankah adikku baik dan polos, serta cakap dan cantik? ya? Ya, Saudara, kau adalah satu-satunya kakakku. Kau pasti akan membantuku membereskan bajingan kecil itu dengan benar. Kal, ya. Hari itu, kita akan bersama-sama menghadapi bajingan kecil yang menculik adikmu itu. baiklah. Saudara yang baik. Ayo. Saatnya tiba kita bersaudara akan bekerja sama dengan satu hati untuk membereskan dengan benar bajingan yang mencuri kol keluargaku itu. Aku ingin menghadapi sendiri. Tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Kan, Jiang Yu hanyalah orang yang tidak berdaya dan tanpa pengaruh. Gadis liar dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia nona Jiing? Jiang Yu adalah nona muda keluarga Jiang. Lalu dia di mana? Itu kau. Kau adalah kakak Jiang Yu. Mungkinkah Jiang Yu benar-benar nona Jiang? Aku tidak memukulmu sampai mati terakhir kali. Dan kali ini, kau masih berani muncul di hadapanku. Oh, tidak tamatlah riwayatku. Tidak mungkin. Kamu naik keranjang kepala keluarga Jiing dan kemudian membuatnya menipuku kan? Kamu pada dasarnya bukan nona Ji. Bagaimana mungkin aku bukan nona Jiang? Lalu ketika aku sebelumnya mengatakan kamu berasal dari asal-usul rendah, mengapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu? Hanya orang sepertimu. Baru kemudian, kamu bisa mengandalkan statusmu untuk mengklaim status bangsawan. Identitasku, aku tidak pernah menyembunyikan, dan hanya kamu dari lubuk hatimu percaya statusku rendah. Lin Muyao, aku berdiri tepat di depanmu sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan merusak reputasiku dan membuatku diusir dari ibu kota kekaisaran. Aku tidak percaya. Kalian pasti bersekongkol. Kamu tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu adalah penipu. Adik perempuanku adalah bakat paling menonjol di keluarga Jiang saat ini. Generasi mistisisme. Siapa yang bisa menirunya? Apel, kau tidak percaya. Tandaku. Token ini terbuat dari besi meteorit luar angkasa. Hanya garis keturunan keluarga kami yang bisa mengaktifkan token ini. Siang hari, 7 bintang sejajar. Adik perempuan, kau kemari. Baiklah. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku harus membuktikan identitasku sendiri. Biarkan mereka membuka mata lebar-lebar. Lihatlah pembawaan agung dari putri kebanggaan keluarga Jiang kami. Benar-benar 7 bintang sejajar. Mungkinkah dia benar-benar nona muda keluarga Jiang? Bagaimana nona muda Lin? Kamu pasti percaya kali ini kan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lin Muyao, kau memalsukan nama adik perempuanku, menggunakan reputasi keluarga kami, dan mencari keuntungan pribadi di sini. Kau juga mengandalkan latar belakang keluargamu untuk berulang kali menindas adik perempuanku dan mencoba mencelakainya berkali-kali. Mulai hari ini dan seterusnya, sebagai kepala keluarga Jiang, aku secara resmi menyatakan larangan permanen terhadap keluarga Linmu. Jangan, kepala keluarga Jiang. Semua ini dilakukan oleh gadis jahat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Gadis jahat, cepat minta maaf kepada kepala keluarga Jian dan Nona Jian. Mohon mereka untuk mengampuni keluarga Lin. Kepala keluarga Jiang nona muda Jiing. Ini semua salahku. Tolong biarkan aku pergi. Aku seharusnya tidak menyinggung nona muda Jiing. Tolong demi
Aku yang mengambil kembali tanda itu. Bisakah kamu mengampuni keluarga Lin kami? Jiang Yu, aku salah. Aku minta maaf. Jika bukan karena fakta bahwa kau mengambil token itu, apa kau pikir kau masih akan hidup sekarang? Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Lin akan dianggap sebagai musuh keluarga Jiangku. Sudah berakhir. Masalah kepala keluarga Jiang sudah selesai. Sekarang giliranku. Kakak Jin Nian, apakah kamu yakin ingin memusnahkanku sepenuhnya? Kamu menyuruh Gu Chen dan Wang Menxing mencoba membunuh istriku. Wang Menxing ada di penjara, dan dia sudah mengakui semuanya. Lin Muyao, kamu sengaja melakukan pembunuhan. Sudah waktunya membayar harganya. Ya, Tidak, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. gadis jahat itu yang melakukan semuanya. Sekarang, giliranmu. Jiang Yu. Hei Jiang Yu. Aku salah. Seharusnya aku tidak memutuskan pertunangan kita. Aku bodoh. Kau bicara pada mereka. Tolong maafkan aku. Gu Chen, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu lupa bagaimana dirimu dulu bertindak begitu sombong dan mendominasi? Apakah kamu lupa bahwa kamu memaksaku untuk menandatangani surat pembatalan? Atau apakah kamu lupa bahwa untuk membungkam kami, kamu mencoba membunuh seluruh keluargaku? Jika aku tidak memiliki kemampuan khusus, rumput di kuburanku sudah setinggi 5 meter sekarang. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa menyelamatkanmu sekarang? Ya aku salah. Tapi apakah kau lupa? Lupa pertunangan kita yang sudah bertahun-tahun. Ini kakekmu yang secara pribadi mengaturnya dengan kakak kau saat itu. Itu benar, pertunangan itu diatur oleh kakakku dan kakakmu secara pribadi. Tapi jangan lupa, kamulah yang datang sendiri ke gunung untuk membatalkan pertunangan. Selain itu, selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena keluarga Jiang kami diam-diam menjagamu, apakah menurutmu keluarga Gumu bisa menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas di seluruh ibu kota kekaisaran? Go Chen, aku sudah cukup baik padamu kan? Bajingan, beraninya kau menindas adikku. Kakak, jangan mengamuk untuknya. Dia tidak pantas. Patahkan anggota tubuhnya. Buang dia ke daerah kumur. Adik, di mana bajingan kecil yang menculikmu itu? Hari ini aku akan memastikan dia benar-benar mengerti mengapa bunga-bunga begitu merah. Saudara, saatnya tiba kau dan aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Baik. Itu dia. Jadi kau bajingan ini yang kabur dengan adikku. Mari kita bicarakan baik-baik saudara. Jangan panggil aku saudara. Lalu. Kakak ipar. Siapa yang kau panggil ipar? Kakak,